Ya, sehat-sehat semua ya anak-anak. Dalam Yesus hati kita ini selalu diberikan kegembiraan karena Tuhan. Karena apa? Hati yang gembira itu adalah kesukaan dari Tuhan. Dan Tuhan menjadi senang dengan semua hati kita yang gembira karena Tuhan. Sebelum kita beribadah sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Kita sikap menghormati Tuhan. Kita datang kepada Tuhan. Tuhan Yesus yang manis, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang tidak pernah terlambat di dalam menolong kami. Kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan minggu siang hari ini kami bisa datang kepadamu beribadah. Walaupun secara online kami tetap merasakan hadirat Tuhan menyertai ibadah online kami ini ya Tuhan. Mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kiranya hikmat dari Roh Kudus, sukacita dari Tuhan Yesus sendiri yang bekerja dalam hidup kami, memberkati anak-anak-Mu ya Yesus, memberkati pelayan-pelayan-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan yang selalu mengerti dan peduli dalam keadaan kehidupan anak-anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah minggu hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Karena dalam hati gembira, Tuhan juga senang. Kehidupan kita. Puji Tuhan, kita sudah memuji nama Tuhan yang agung dan perkasa. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita ya anak-anak. Duduk manis, siapkan Alkitab. Kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh apapun, kekuatan apapun di dunia ini. Sebab Tuhan berkuasa di kanan, di kiri, di atas, di bawah, di bumi dan di surga. Itulah Tuhan Yesus yang Maha Kuasa, yang tidak terbatas kuasanya bagi kita sekarang ini yang percaya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan.
kelihatan mustahil bagiku ya Apa Tuhan. yang kelihatan mustahil bagiku, Itu sangat mungkin. itu sangat mungkin bagimu. Ya, di saat aku tak berdaya, Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang turun. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. haleluya, haleluya. Kami menyembah Engkau Allah yang hidup, tak terbatas kuasa-Mu. Terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku ya Tuhan. Kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang turun. Ketika ku berdaya, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu yang turun. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kembali kami datang kepadamu ya Yesus Allah yang hidup. Terima kasih buat kesempatan saat ini kami bisa memuji, membesarkan nama-Mu. Kami juga akan mendengarkan sebagian dari kebenaran dalam Alkitab, dalam Yesus Kristus yang adalah firman itu sendiri. Lawati kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah telinga kami, hati kami, dan Roh Kudus memampukan kami untuk melakukan firman-Mu. Terima kasih buat semua yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya, dalam nama Yesus. Mari yang percaya kita katakan amin. Selamat pagi adik-adik Sunday School Maranatha Ministry. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Kakak berharap kalian dalam keadaan sehat, kuat, bersemangat di dalam Tuhan. Apapun keadaan kalian pada saat ini, kakak percaya Tuhan Yesus tetap baik. Dan Dia selalu baik dalam setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Nah, saat ini Kak ingin membawakan kebenaran firman Tuhan. Satu kisah yang luar biasa dari sekian banyak kisah yang ada di dalam Alkitab. Nah, kita buka bersama-sama di Alkitab kita masing-masing. Kita buka Markus 2 ayat yang pertama sampai ke 12. Sekali lagi, Markus 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Oke, Kak akan bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Memang sih di terjemahan baru agak berbeda dengan terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Tapi Kak ingin menggunakan dua terjemahan ini dan Kak mengambil bahasa Indonesia sehari-hari biar adik-adik lebih mudah mengerti tentang kisah yang ada di dalam Alkitab ini.
Oke, Kak akan bacakan 1, 2, 3. Yesus menyembuhkan seorang lumpuh. Sekali lagi, Yesus menyembuhkan seorang lumpuh. Nah, kalau di dalam terjemahan baru dikatakan orang lumpuh disembuhkan. Oke. Beberapa hari kemudian Yesus kembali ke Kapernaum. Sekali lagi, beberapa hari kemudian Yesus kembali ke Kapernaum. Maka tersebarlah kabar bahwa ia sedang di rumah. Lalu banyak orang datang. Mereka berkerumun di sana sampai tidak ada lagi tempat. Di pintu pun penuh sesak dengan orang. Lalu Yesus menyampaikan berita dari Allah kepada mereka. Sementara ia berbicara, 4 orang mengusung seorang lumpuh untuk membawanya kepada Yesus. Tetapi karena orang terlalu banyak, mereka tidak dapat sampai ke dekatnya. Jadi mereka membongkar atap tepat di atas tempat Yesus berada. Setelah itu mereka menurunkan orang lumpuh itu bersama tikarnya. Waktu Yesus melihat betapa besar iman mereka, ia berkata kepada orang lumpuh itu, "Anakku, dosa-dosamu sudah diampuni." Beberapa guru agama yang sedang duduk di situ mulai bertanya-tanya dalam hati, "Berani benar orang ini bicara begitu? Ia menghina Allah. Siapa yang boleh mengampuni dosa selain Allah sendiri?" Pada waktu itu juga Yesus tahu pikiran mereka, lalu ia berkata, "Mengapa kalian bertanya-tanya begitu di dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah, angkat tikarmu dan berjalanlah? Tetapi sekarang aku akan membuktikan kepadamu bahwa di atas bumi ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu Yesus berkata kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkat tikarmu dan pulanglah." Ia bangkit dan segera mengambil tikarnya, lalu keluar disaksikan oleh mereka semua. Orang-orang itu kagum lalu memuji Allah. Katanya, "Belum pernah kita melihat kejadian seperti ini." Nah, mari kita akan bahas bersama-sama tentang kisah dari ayat-ayat yang kita baca di dalam Alkitab ini. Nah, ayat yang pertama, beberapa hari kemudian Yesus kembali ke Kapernaum, maka tersebarlah kabar bahwa ia sedang di rumah atau ia di rumah. Nah, Kapernaum itu nama yang berarti desa dari Nahum. Karena ketidakpercayaan rakyat di Nazaret, Yesus memilih kota di Galilea ini. Nah, Kapernaum ini adalah sebuah tempat tinggal di tepi laut Galilea. Sekali lagi, Kapernaum adalah sebuah tempat tinggal di tepi laut Galilea. Nah, terus selanjutnya dikatakan, maka tersebarlah kabar bahwa ia sedang di rumah. Nah, dalam hal ini ketika Yesus berada di tempat manapun yang dia tuju, selalu banyak orang yang datang untuk melihat Yesus dan menyaksikan, sekali lagi melihat dan menyaksikan betapa hebatnya dari Tuhan Yesus ini. Dia ini kalau untuk sekarang bisa dikatakan influencer, jadi pembawa dampak untuk orang lain. Sikapnya atau karakternya selalu membuat orang terpana, selalu membuat orang kagum akan sikapnya. Nah, ada banyak sekali yang mujizat atau banyak mujizat yang Tuhan lakukan sehingga orang kagum akan Tuhan Yesus.
reputasi Yesus menyebabkan banyak orang datang dan melihat. Sekali lagi, karena reputasi dari seorang Yesus ini, banyak orang datang dan melihat dia. Orang sakit dan orang yang ingin tahu, para orang yang suka cuma cari tahu doang, sekedar tahu doang, mereka suka datang dan melihat Yesus. Nah, di ayat 2 dikatakan, lalu banyak orang, mereka berkerumun di sana sampai tidak lagi tempat itu. Jelas di sini dikatakan ada banyak orang atau orang banyak. Mereka berkerumun di sana sampai tidak ada lagi tempat. Di pintu pun penuh sesak dengan orang. Lalu Yesus menyampaikan berita dari Allah kepada mereka. Nah, kehadiran Yesus selalu menceritakan tentang kebenaran dari Tuhan. Sekali lagi, kehadiran Yesus selalu menceritakan tentang penyertaan Tuhan, tentang kerajaan sorga. Bagaimana Yesus diutus ke bumi ini untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Nah, di situ jelas dikatakan, lalu banyak orang datang, mereka berkerumun di sana sampai tidak lagi tempat. Di pintu pun penuh sesak dengan orang. Lalu Yesus menyampaikan berita dari Allah kepada mereka. Berita ini adalah berita tentang kerajaan sorga kepada orang-orang yang mendengarkan setiap kebenaran yang Yesus sampaikan pada saat itu. Ayat 3. Sementara ia berbicara, 4 orang mengusung seorang lumpuh untuk membawanya kepada Yesus. Nah, di sini jelas ada berapa orang? Sekali lagi, ada berapa orang yang mengusung orang lumpuh ini? Di Alkitab ini dikatakan ada 4 orang, mereka mengusung orang lumpuh ini dan membawanya kepada Yesus. Ayat 4 dikatakan, tetapi karena orang terlalu banyak, maka tidak dapat sampai ke dekatnya. Jadi mereka membongkar atap tepat di atas tempat Yesus berada. Setelah itu mereka menurunkan orang lumpuh itu bersama tikarnya. Nah, membuka atap atau kata ini secara harfiah berarti membongkar atap. Sekali lagi, membuka atap, kata ini secara harfiah berarti mereka membongkar atap. Tetapi karena banyak orang, mereka tidak dapat sampai ke dekatnya. Tetapi mereka membongkar atap tepat di atas tempat Yesus berada. Setelah itu mereka menurunkan orang lumpuh itu bersama tikarnya. Nah, ayat yang kelima. Waktu Yesus melihat betapa besar iman mereka, perhatikan. Pertama kali kalau Yesus melihat orang itu, Yesus langsung melihat kedalaman hati orang tersebut. Sekali lagi, ketika Yesus melihat setiap orang yang datang kepada Yesus, Yesus selalu melihat kedalaman hatinya, yaitu iman kepercayaan mereka terhadap Yesus. Sekali lagi, Yesus melihat kepercayaan iman mereka kepada Yesus. Waktu Yesus melihat betapa besar iman mereka, nah iman mereka ini adalah iman dari 4 orang yang mengusung orang lumpuh ini. Nah, untuk pertanyaan buat adik-adik, ketika adik-adik memilih teman yang mungkin bisa menjadi teman baik, teman akrab adik-adik, adik-adik harus perhatikan, mereka harus bisa membangun kepercayaan yang benar terhadap Tuhan Yesus. Sekali lagi, ketika adik-adik bergaul dengan teman-teman adik-adik, perhatikan
mereka harus membangun kepercayaan adik-adik terhadap Tuhan Yesus Kristus. Karena di sini jelas, karena 4 orang ini yang mengusung orang lumpuh ini, Yesus melihat iman mereka. Sekali lagi Yesus melihat iman mereka. Jadi untuk adik-adik, kalau misal mencari teman, cari teman yang bisa membangun kepercayaan adik-adik terhadap Tuhan Yesus Kristus. Nah, Yesus berkata di ayat 5, ia berkata kepada orang lumpuh itu, anakku, dosa-dosamu sudah diampuni. Nah, kehadiran Yesus di dunia ini adalah untuk membebaskan setiap dosa umat manusia. Sekali lagi, kehadiran Yesus di muka bumi ini adalah untuk menghapus setiap dosa seluruh manusia, tidak terkecuali. Dosa adik-adik pun Tuhan sudah ampuni, dosa kak juga Tuhan sudah ampuni. Nah, yang jadi pertanyaan ini, ketika kalau misalnya Tuhan berkehendak untuk menghapus setiap dosa kita, apakah kita harus tetap hidup dalam dosa? Jawab sendiri untuk adik-adik. Dan Kak yakin ketika Tuhan memang mengasihi kita, kita tidak akan berbuat dosa lagi. Oleh sebab itu, saya Kak mengajak untuk adik-adik tetap setia dalam pengiringan akan Tuhan. Tidak peduli keadaan yang terjadi dalam kehidupan adik-adik, tapi tetap percaya bahwa Tuhan Yesus itu tetap baik. Oke, kita lanjut pelajari bersama-sama di ayat yang ke-6. Beberapa guru agama yang sedang duduk di situ mulai bertanya-tanya di dalam hati. Jadi guru-guru agama ini bertanya-tanya di dalam hati mereka. Nah, ayat 7. Berani benar orang ini bicara begitu. Ia menghina Allah. Siapa yang boleh mengampuni dosa selain Allah sendiri? Nah, ini muncul pertanyaan dari orang-orang atau guru-guru agama ini. Nah, kalau misalnya di dalam terjemahan baru dikatakan di ayat 6 dikatakan, tetapi di situ ada juga beberapa ahli Taurat. Mereka berpikir di dalam hatinya. Jadi di situ dikatakan ahli Taurat. Nah, ahli Taurat ini mereka tahu tentang kebenaran firman Tuhan. Bahkan di dalam Matius 23, sekali dalam Matius 23 ayat 3 dikatakan, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu, tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarnya tetapi tidak melakukannya. Dalam hal ini Tuhan menyuruh murid-murid, bahkan kita, untuk menuruti dan melakukan segala sesuatu yang mereka ajarkan kepada kita. Nah, tetapi janganlah kamu menuruti perbuatan-perbuatan mereka. Jadi gini, ketika kita tahu tentang kebenaran firman Tuhan, kita harus melakukannya. Kita harus menjalankan apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan. Jadi kita jangan cuma sekedar tahu tentang kebenaran firman Tuhan, kalau tidak melakukan berarti sama sekali itu hanya nol besar. Jadi ketika kita tahu dan mengerti tentang kebenaran firman Tuhan, kita harus melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Nah, lanjut. Di ayat 8 dikatakan, pada waktu itu juga Yesus tahu pikiran mereka. Lalu ia berkata, mengapa kalian bertanya-tanya begitu dalam hatimu? Tuhan tahu setiap isi hati dari guru-guru agama ini. Makanya Tuhan berani untuk berkata seperti ini. Mengapa kalian bertanya-tanya begitu dalam hatimu? Bayangkan, di dalam hati saja Tuhan tahu. Nah, dalam hidup ini
Tuhan tahu apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita masing-masing, kehidupan adik-adik maupun kehidupan Kak. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Semuanya Tuhan tahu. Nah, di ayat 10 dikatakan, tetapi sekarang aku membuktikan kepadamu bahwa di atas bumi ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Sekali lagi, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Kehadiran Tuhan Yesus sanggup untuk memulihkan kehidupan kita. Sekali lagi, kehadiran Tuhan Yesus sanggup memulihkan kehidupan kita. Kita tidak akan lagi hidup di dalam dosa karena Kristus atau Yesus yang hidup di dalam kita masing-masing. Ayat 11. Bangunlah, angkatlah tikarmu dan pulanglah. Ini kalimat perintah dari Tuhan Yesus Kristus. Bangunlah, angkat tikarmu dan pulanglah. Ini adalah seruan dari Tuhan Yesus untuk orang lumpuh ini lakukan. Nah, dan ayat yang terakhir, ia bangkit. Nah, ini ia bangkit, ini orang lumpuh ini. Orang lumpuh ini bangkit dan segera mengambil tikarnya, lalu keluar disaksikan oleh mereka semua. Orang-orang itu kagum lalu memuji Allah. Kata mereka, belum pernah kita melihat kejadian seperti ini. Tuhan Yesus berkuasa di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Dia yang menciptakan langit dan bumi ini, Dia yang menciptakan kehidupan kita. Dia juga yang sanggup untuk melepaskan setiap ikatan dosa kita. Amin adik-adik. Oleh sebab itu, ketika adik-adik tahu tentang bagaimana kebaikan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, Kak berharap adik-adik tetap mengikuti apa yang firman Tuhan katakan. Kalau misalnya adik-adik tetap memegang teguh apa yang Tuhan inginkan lewat kebenaran firman Tuhan, lewat Alkitab, ayat Alkitab yang adik baca, itu adalah membangun kepercayaan bahwa adik-adik percaya sungguh kepada Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, ia bangkit dan segera mengambil tikarnya, lalu keluar disaksikan oleh mereka semua. Orang-orang itu kagum memuji Allah. Kata mereka, belum pernah kita melihat kejadian seperti ini. Jadi kejadian ini belum ada ketika Tuhan Yesus datang ke bumi ini, dan terutama ketika Dia datang di Kapernaum. Nah, hal yang utama bagi adik-adik lewat kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari bersama-sama pada saat ini, yaitu adalah bagaimana adik-adik harus menguatkan iman kepercayaan adik-adik kepada Tuhan. Adik-adik harus pintar memilih teman-teman yang menyupport adik-adik atau suka sharing adik-adik, saling menguatkan adik-adik untuk tetap teguh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan melihat iman dan ketulusan hati adik-adik. Di kisah ini, di ayat 4 dikatakan, tetapi orang terlalu banyak, mereka tidak dapat sampai ke dekatnya. Jadi mereka membongkar atap tepat di atas tempat Yesus berada. Setelah itu mereka menurunkan orang lumpuh itu bersama tikarnya. Waktu Yesus melihat betapa besar iman mereka. Sekali lagi, Yesus melihat betapa besar iman mereka. Ini menjadi pedoman buat adik-adik. Sekali lagi, adik-adik harus cari teman yang sanggup menguatkan iman kepercayaan adik-adik kepada Tuhan Yesus Kristus. Di sini jelas dikatakan di ayat 5, waktu Yesus melihat betapa besar iman mereka, ia berkata kepada orang lumpuh itu, anakku, dosa-dosamu sudah diampuni. Karena iman
dari teman-teman orang lumpuh ini, maka dosa-dosa dari orang lumpuh ini diampuni. Mungkin adik-adik belum mengerti tentang iman, tapi iman lebih sederhana seperti ini. Kita buka bersama-sama di Ibrani 11 ayat 1. Sekali lagi, Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, ini menjadi ayat pegangan adik-adik. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin, kebenaran firman Tuhan. Dan mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan. Hamba percaya setiap kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan, adik-adik yang mendengar kebenaran firman Tuhan, kami bukan hanya mendengar saja, tapi kami mengerti bagaimana Engkau sebagai Tuhan yang sanggup membebaskan seluruh ikatan dosa kami. Dan kami percaya, Tuhan, Engkau adalah Allah yang dahsyat di dalam kehidupan kami, Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan, kami tetap memegang teguh kepercayaan kami terhadap Engkau. Iman kami tetap teguh percaya kepada Engkau. Iman kami tetap berserah kepadamu, Tuhan. Bahwa kami percaya Engkau adalah Tuhan yang baik, dan Engkau adalah Allah yang teramat baik dalam kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami ini, Tuhan Yesus, selalu menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Setiap kebenaran firman Tuhan yang kami telah dengar ini, Tuhan, menjadi rema dalam kehidupan kami, Tuhan. Tertanam di dalam lubuk hati kami ini, Tuhan. Dan berbuah guna hormat kemuliaan nama-Mu, Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, Tuhan Yesus. Biar semakin hari mereka tetap percaya, Tuh, bahwa Engkau adalah Allah yang setia di dalam kehidupan mereka. Tetap pagari terus kepercayaan mereka, Tuhan. Berikan mereka tetap pengharapan, Tuhan, yang selalu percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Masa depan mereka ada di dalam tangan-Mu. Oleh sebab itu, Tuhan, kami tetap berserah penuh kepada-Mu. Terima kasih, Tuhan Yesus. Inilah kebenaran firman Tuhan yang telah kami dengar, Tuhan. Dan kami akan mengakhiri ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.